Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan bandeng. Ini nanti kuahnya tuh seger banget. Di sini kita siapkan ikan bandeng sebanyak 1 ekor. Ini kurang lebih beratnya sekitar 500 gram. Nah, bagi Flavis yang nggak terlalu suka ikan bandeng karena durinya memang lumayan banyak, Flavis bisa ganti menggunakan ikan kakap merah ataupun kakap putih. Flavis juga bisa pakai jenis ikan kue. Nah, daging ikan kue dan juga daging ikan kakap itu kan tebel-tebel dan durinya juga nggak terlalu banyak. Kalau misalnya Flavis nggak pakai ikan bandeng, Flavis bisa pakai ikan-ikan tadi ya. Nah, ini karena aku suka banget ikan bandeng, walaupun durinya banyak tapi itu rasanya itu manis banget gitu. Nah, ini ikannya kita marinasi dulu ya dengan sedikit garam dan juga jeruk nipis. Paling nggak 10 menit lah ya, udah cukup. Nah, setelah itu baru kita akan goreng. Hari ini gorengnya nggak usah banyak-banyak minyak. Dan di sini tuh menggorengnya aku menggunakan minyak goreng kelapa dari cap ikan dorang. Biarkan sampai panas. Kalau sudah panas, kita akan masukkan ikan bandengnya yang sudah kita marinasi ya. Nah, kalau misalnya ikan bandengnya bagian bawahnya sudah matang, kemudian kita balik. Nah, baliknya itu cukup sekali aja supaya nanti ikannya itu nggak hancur. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi sudah matang, kemudian kita langsung angkat. Jadi nggak usah bolak-balik, cukup 1 kali balik aja udah cukup. Ini kita sisihkan ya, kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini sudah aku siapkan, ada kemangi 2 genggam aja, kemudian cabai rawit kurang lebih 15 dan 4 lembar daun salam, ada 2 buah tomat yang sudah dipotong-potong dan ada serai, 2 batang serai yang sudah dikeprek-keprek. Setelah ini kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya itu cuman simpel banget Flavis. Di sini ada 3 butir kemiri, 1 cuil jahe, 3 bawang putih dan ada 12 bawang merah. Di sini cabenya kurang lebih 10 dan ada 5 cm kunyit. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Nah, ini supaya gampang untuk menghaluskannya, cabenya kita potek-potekin. Kemudian tambahkan air. Setelah ini kita langsung haluskan. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Kita akan tumis bumbu menggunakan minyak bekas goreng ikan tadi ya. Kalau misalnya Flavis merasa kebanyakan, boleh dikurangin dulu minyaknya. Kemudian masukkan lagi serai dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai aromanya itu harum banget, udah nggak ada bau langunya sama sekali. Baru setelah itu nanti kita akan tambahkan air. Nah, untuk airnya di sini kita siapkan sebanyak 400 ml ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bahan lainnya. Di sini ada asam, ini asam Jawa sebanyak 2 sendok makan, kemudian dicampur dengan 100 ml air. Kemudian tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sesuai dengan seleranya Flavis. Biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, baru masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Kemudian di sini kita masukkan lagi ada tomat, cabai rawit dan juga ada daun kemangi. Nah, setelah ini biarkan mendidih lagi. Masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini aromanya udah harum banget, aroma kemanginya tuh harum banget. Kuahnya juga rasanya itu seger banget. Dan ini rasanya itu ringan banget. Jadi kita kan nggak pakai santan ya. Jadi rasanya itu ringan banget, seger banget. Dan dagingnya juga enak banget. Nah, ini kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kalau misalnya ada nasinya anget, tempe gorengnya anget atau tahu gorengnya anget. Wah, cocok untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih nggak tahu kenapa lagi pengen banget makan ikan panggang bawal. Nah hari ini aku mau kasih tahu resepnya juga untuk Flavis di rumah. Di sini kita siapkan ikan bawal sebanyak 2 kg ya, karena rakyatku banyak, jadi masaknya itu juga sekaligus banyak. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan ada cabai merah nih kurang lebih 25. Kemudian ada bawang merah. Untuk bawang merahnya di sini juga kurang lebih ada 20. Kemudian tambahkan lagi laos, ini kurang lebih sak jempol aja, dan ada ini kurang lebih 2 telunjuk kunyit, dan ada 1 telunjuk jahe, dan bawang putih kurang lebih 12. Kemudian bumbunya akan kita haluskan menggunakan blender. Jangan lupa beri air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskan. Nah ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita akan tumis bumbunya menggunakan minyak goreng kelapa dari cap ikan dorang. Nah kita pakai secukupnya aja untuk menumis, biarkan panas. Kalau sudah panas baru kita masukkan bumbu halusnya. Nah untuk hari ini aku memasaknya menggunakan wajan yang cantik banget dari Ray-Ban dan juga spatula silikon dari Viera. Nanti kalau misalnya mau kembaran sama aku bisa beli, nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Oke, nah ini kita akan tumis bumbunya sampai nanti bumbunya aromanya harum banget. Kemudian nanti warnanya juga sudah berubah cantik dan udah keset kayak gini. Nah ini tandanya bumbunya sudah mateng. Nah kemudian baru kita akan tambahkan santan ya, sebanyak 300 ml dari setengah butir kelapa. Kalau misalnya Flavis mau pakai santan instan juga boleh, pakai aja santan instan yang kecil, kemudian tambahkan air sebanyak, nanti hasilnya jadi 300 ml. Kemudian tambahkan gula pasir, garam, dan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti santannya mateng dan tanak. Kemudian baru kita akan masukkan ikan bawalnya. Ini ikan bawalnya udah bersih, udah dilumuri dengan jeruk nipis. Kemudian kita akan masak ikannya terlebih dahulu sebelum kita panggang. Nah memasaknya itu nggak usah lama-lama Flavis, jadi jangan sampai matang. Jadi kurang lebih kayak 70% matang aja atau setengah matang aja juga udah cukup. Takutnya kalau terlalu matang nanti pada saat dipanggang lebih cepat hancur. Nah kalau misalnya nanti bumbunya semua sudah rata, kita akan matikan kompornya. Nah kita akan diamkan, kita akan rendam dengan bumbu kurang lebih minimal 30 menit supaya bumbu benar-benar meresap. Nah kayak gini aja udah cukup, kita akan biarkan minimal 30 menit. Setelah itu biarkan dingin, baru nanti kita akan panggang. Tapi bisa memanggang menggunakan oven ataupun pakai grill pan. Nah, hari ini aku memanggangnya menggunakan grill pan dari Viera. Ini bisa kita pakai di atas kompor maupun kita bisa pakai di dalam oven. Nah ini kita tambahkan sedikit mentega, kemudian kita akan panggang ikan yang sudah tadi kita marinasi terlebih dahulu ya. Nah kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa membakar menggunakan bara, kayak kita bakar sate gitu atau bakar ikan seperti biasa. Nah itu juga akan lebih wangi lagi nanti aromanya. Nah kalau misalnya Flavis mau memanggang menggunakan grill pan kayak gini, ini cukup satu balik aja ya, udah cukup. Jadi kalau misalnya kita akan panggang, bawahnya kira-kira sudah matang, baru nanti kita akan balik ini supaya ikannya itu enggak hancur dan masih tetap cantik nanti hasilnya. Nah hari ini ikannya enggak aku panggang langsung semua Flavis, jadi separuh aku panggang, separuhnya lagi aku masukin kulkas, nanti sore kalau mau maem tinggal panggang lagi. Jadi kalau mau maem masih anget-anget dan rasanya juga jauh lebih enak kalau maemnya itu saat-saat anget. Nah ini dia ikannya sudah matang. Ini kita tambahkan lagi ada lalapan kangkung dan juga ada tomat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes ikan mas. Di sini aku sekalian bikin banyak ya, 2 kg untuk stok lauk di kulkas. Jadi nanti setiap saat kita mau maem tinggal manggang aja.
Ini karena sudah dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan akan disayat-sayat ya, supaya nanti bumbunya lebih meresap. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai merah keriting sebanyak 20, ada bawang merah sebanyak 20, dan ada kunyit sebanyak 10 cm, ada bawang putih sebanyak 10, dan ada kemiri sebanyak 10, dan ada ketumbar sebanyak 2 sendok makan. Bumbu ini akan kita haluskan ya, tambahkan lagi air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus bumbunya, kita akan masukkan ke dalam mangkok berisi ikan, tambahkan lagi garam 2 sendok makan, kemudian kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan campurkan semua bumbu menjadi satu sampai benar-benar nanti ikannya ketutup dengan bumbunya. Ini memang kelihatan banyak banget ya bumbunya, karena kalau kita mau bikin pepes, bumbunya itu harus banyak dan luber-luber gitu. Supaya nanti ikannya itu rasanya itu enak banget. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada kemangi sebanyak 2 genggam. Kemangnya lumayan banyak ya. Kemudian di sini aku tambahkan lagi ada serai sebanyak 6, kemudian dipotong-potong, dan ada 20 lembar daun jeruk. Kemudian ada 20 lembar daun salam, dan ada 5 tomat. Ini ukurannya besar ya, terus aku potong-potong. Kalau misalnya kecil boleh ditambahkan lagi tomatnya. Nah sekarang semua bahan sudah siap, kita langsung aja membungkusnya. Siapkan daun pisang. Daun pisangnya itu sekalian agak panjang, jadi nanti gulungnya itu lebih enak. Pertama-tama letakkan dulu daun kemanginya, kemudian daun salam, kemudian beberapa potongan serai, dan juga daun jeruknya 1 lembar, dan juga beberapa potongan tomat. Nah setelah itu kita letakkan ikannya. Nah tambahkan lagi bumbunya, agak banyak bumbunya nanti supaya rasanya lebih gurih gitu. Kemudian letakkan lagi daun salam, serainya juga, daun jeruk, dan juga kemanginya. Jadi ikannya itu kebalut sama bumbu dan juga dedaunan. Nah setelah ini baru kita bungkus. Oh ya Flavis, kalau misalnya bagi Flavis yang tinggal di luar negeri dan susah banget untuk mencari daun pisang, Flavis bisa membungkusnya menggunakan aluminium foil ya. Tapi karena kita tinggal di Indonesia, jadi akan lebih harum pakai daun pisang. Ini kanan kirinya akan kita kunci menggunakan tusuk gigi. Nah kita akan ulangi lagi sampai semuanya habis. Nah setelah itu nanti kita akan siap untuk mengukusnya. Nah, pastikan sebelum mengukus airnya itu harus mendidih terlebih dahulu ya. Kemudian baru kita letakkan pepesnya ke dalam dandangnya. Ini karena banyak jadi aku pakai kukusan yang besar. Nah nanti kita akan kukus selama 1,5 jam ya. Jadi biar benar-benar tanek banget. Nah ini sudah dikukus selama 1,5 jam. Ini biarkan dingin. Kalau misalnya sudah dingin bisa dimasukin kulkas ataupun bisa langsung dipanggang. Nah hari ini aku mau kasih contoh ke Flavis. Aku mau manggang satu aja, yang lainnya aku mau masukkan ke dalam kulkas untuk stok masakan. Nanti kalau mau maem tinggal panggang aja. Dan memanggangnya itu dikasih sedikit minyak ya, supaya nanti keluar kukusnya itu lebih banyak. Nah ini sudah cukup matang, aromanya juga sudah wangi banget. Kita lihat ya hasilnya seperti ini Flavis. Kita akan buka dulu tusuk giginya, baru kita akan buka daun pisangnya. Wah ini sudah siap makan, siapkan nasi anget. Kita akan makan bersama nasi anget. Kalau ada tempe goreng atau tahu goreng boleh ditambahkan. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan lele. Tapi hari ini lelenya nggak kita bikin sambal pecel lele ya, tapi Flavi Kasih mau bikin sambalnya itu sambal ijo. Ini lelenya aku siapkan sebanyak 1 kilogram. Kemudian lelenya kita sayat-sayat supaya nanti bumbunya lebih meresap ke dalam. Nah ini kan lelenya masih kotor, kita akan bersihkan ya. Nah aku mau kasih tahu Hafiz di rumah cara membersihkan darah di ikan atau di daging ayam. Nah itu biasanya aku menggunakan tepung tapioka. Nah, seperti yang kita tahu lele itu kan banyak banget lendirnya dan darahnya itu juga susah banget dibersihkan. Nah, dengan cara ini Flavis bisa membersihkannya dengan cepat dan juga nanti nggak bau amis lagi. Karena seperti yang kita tahu, kadang-kadang kita kan hanya pakai jeruk nipis. Nah, hari ini Flavis kasih tahu dengan menggunakan tepung tapioka. Jadi, cara membersihkannya kita remas-remas, kita gosok-gosok pakai tepung tapioka. Kalau sudah, kita akan cuci menggunakan air. Nah, Hafiz bisa lihat kan, ini darahnya benar-benar luntur dan nanti hasilnya itu ikan lelenya itu jadi keset. Nah, ini cukup 2-3 kali bilasan sudah bersih. Kemudian nanti kita akan tiriskan. Oh ya, cara ini bukan hanya berlaku untuk ikan lele, tapi juga ikan-ikan lain dan juga ayam. Biasanya kalau aku beli ayam, aku bersih ini juga menggunakan cara seperti ini. Ini cepet banget untuk ngilangin darah-darah yang ada di ayam ataupun di ikan. Nah ini ikannya sudah bersih. Sekarang kita tiriskan. Kemudian kita akan siapkan bumbu untuk memarinasi ikannya. Bumbunya sederhana banget kok. Di sini ada ketumbar 1 sendok makan, kemudian ada kemiri sebanyak 4, kemudian ada bawang putih sebanyak 4, dan ada kunyit kurang lebih 3 ruas jari, kemudian ada sejempol jahe dan garam secukupnya aja. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan karena cuma sedikit, jadi cukup pakai ulekan aja. Nah ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita akan marinasi ikan menggunakan bumbu yang sudah dihaluskan. Caranya seperti ini Flavis. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa sambil agak ditekan supaya nanti bumbunya lebih meresap. Dan kita akan marinasi selama 30 menit ya. Kalau sudah, kita akan goreng. Siapkan wajan dan juga minyak. Untuk minyaknya seperti biasa aku menggunakan minyak kelapa dari cap ikan dorang. Ini biarkan sampai nanti panas banget baru masukkan ikannya. Nah kalau misalnya bawahnya sudah matang, kita balik. Biasanya kalau untuk goreng lele aku baliknya nggak usah sering-sering, cukup 2 kali aja cukup. Jadi begitu bawahnya matang kita balik, dan begitu matang lagi kita angkat. Nah kalau warnanya udah cantik seperti ini tandanya sudah matang dan juga kering. Sekarang kita akan sisihkan dan nanti kita akan buat sambal hijaunya. Untuk membuat sambal hijaunya, di sini kita siapkan cabai hijau besar, ini kurang lebih 10. Kemudian ada cabai rawit hijau kurang lebih 20 dan ada bawang merah sebanyak 6 dan bawang putih sebanyak 3. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit hijaunya ya. Ini aku menggorengnya masih menggunakan minyak yang untuk menggoreng lele, gak apa-apa. Ini gorengnya nggak usah sampai mateng banget, cukup begini aja. Nah sekarang kita angkat, kemudian kita akan ulek. Sebelum diulek kita tambahkan lagi garam secukupnya dan juga penyedap rasa secukupnya. Oh ya Flavis, sambal ini tuh nggak pedes sama sekali. Jadi kalau misalnya Flavis mau rasanya pedes, Flavis bisa tambahkan cabai rawit yang banyak ya. Nah ini nguleknya cukup begini aja, nggak usah terlalu halus biar nanti hasilnya lebih cantik.
Nah, ini hasilnya lele goreng cabai hijau kita hari ini. Ini aku tambahkan timun. Flavis bisa juga tambahkan lalapan sesuai dengan seleranya Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan kembung. Ini aku siapkan ikan kembungnya sebanyak 500 gram ya. Ini sudah dibersihkan, kita dengan marinasi menggunakan garam aja. Nggak lama-lama kok, cukup 10 menit aja udah cukup. Setelah itu kita sisihkan, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku siapkan terongnya cukup 2 aja karena ini ukurannya nggak terlalu besar. Kalau misalnya pakai ukuran yang besar ya 1 aja udah cukup. Kemudian potong-potong, bolong-potongnya boleh memanjang, boleh serong, boleh kotak-kotak, itu aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah disisihkan, kita rendam dulu di dalam air ya supaya nanti enggak merah terongnya. Setelah ini kita siapkan lagi bahan tambahannya. Ada tomat sebanyak 2. Tomatnya kita potong kemudian buang ujungnya. Ini tomatnya juga aku pakainya bukan ukuran yang besar, jadi aku pakainya 2. Kalau misalnya pakai ukuran yang besar cukup 1 aja ya. Kemudian kita potong menjadi bagian kecil-kecil. Nah, kalau sudah kita tambahkan lagi, di sini ada daun salam sebanyak 3 lembar, ada serai yang sudah digeprek sebanyak 1 aja, dan 1 lembar daun kunyit, dan ada 2 lembar daun jeruk. Nah, sekarang kita siapkan bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai cabai sebanyak 10, cabai keriting merah, kemudian bawang merah sebanyak 10, bawang putih sebanyak 3, ada kunyit sebanyak 3 ruas jari, ada kemiri sebanyak 3, ada ketumbar sebanyak 1 sendok teh, dan merica sebanyak 1/4 sendok teh, dan ada jahe 1 ruas jari telunjuk aja. Nah, di sini kita akan haluskan. Kalau bisa menghaluskan menggunakan ulekan, bisa menghaluskan menggunakan blender. Kalau hari ini aku pakai ulekan aja untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Pertama-tama kita akan goreng ikan terlebih dahulu ya. Oh ya, ini untuk Flavis aku mau kasih tips, kalau misalnya Flavis goreng ikan terus kualinya suka lengket, itu taburi aja dengan sedikit tepung beras supaya tidak lengket. Kalau sudah baru masukkan ikannya. Nah, ini ikannya sudah matang. Sekarang kita angkat dulu ikannya, kemudian kita sisihkan. Setelah itu kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Untuk tumis bumbunya ini aku pakai wajan dan minyak yang sama, tapi dikurangin ya supaya nggak kebanyakan minyaknya. Kemudian lihat tuh sampai harum banget. Baru setelah itu masukkan ada daun salam, ada serai, ada daun kunyit, ada daun jeruk. Kemudian kita akan tumis lagi sampai semuanya berbau harum. Setelah itu nanti baru kita akan tambahkan santan. Untuk santannya di sini aku pakai sebanyak 700 ml dari setengah butir kelapa ya. Kemudian tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir. Setelah itu kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rasanya udah enak banget, udah jadi, udah tanek. Baru masukkan bahan-bahan lainnya, misalnya tadi kayak ada terong. Nah, untuk pertama-tama terongnya kita akan masak sampai nanti setengah matang dulu. Baru setelah itu kita akan cemplungin ikannya. Nah, setelah ikannya masuk, kita akan tambahkan lagi tomatnya. Nah, kenapa tomatnya masukinnya di bagian akhir? Supaya nanti nggak terlalu lembek pada saat disajikan.
Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal tunggu mendidih aja. Setelah itu kita angkat. Ini aromanya udah wangi banget dan rasanya juga sudah pasti enak banget. Ini cocok banget disajikan untuk makan siang ataupun makan malam. Yang pasti nasinya anget ya. Pokoknya terima kasih banyak sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan. Ini namanya ikan salem. Ini aku siapkan sebanyak 1 kg. Ini sudah dibersihkan. Kita akan marinasi dengan sedikit garam. Kalau Fluffies mau pakai jeruk nipis supaya lebih segar juga nggak apa-apa. Nah ini akan kita masak dengan bumbu yang sangat sederhana. Ini akan kita marinasi terlebih dahulu minimal 30 menit ya. Kalau sudah 30 menit kita akan goreng ikannya. Di sini aku akan menggoreng menggunakan minyak kelapa dari cap ikan dorang. Kalau sudah panas kita akan masukkan ikannya. Kalau bagian bawahnya sudah matang, baru kita balik. Untuk membaliknya satu kali aja plastik, jadi begitu. Bagian bawahnya matang, nanti baru kita balik, kita tunggu sampai nanti bagian bawahnya matang lagi, baru kita akan angkat. Ini warnanya sudah cantik banget, matangnya juga sudah merata. Sekarang kita angkat, kemudian nanti kita akan goreng lagi sisa ikannya. Sekarang gorengnya juga masih sama, biarkan bawahnya matang dulu, kemudian baru nanti kita balik. Kalau bagian bawah juga sudah matang, kita langsung aja angkat. Ini sudah matang, kita angkat. Sekarang kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbunya. Seperti yang tadi aku bilang di awal, bumbunya itu benar-benar sederhana banget Fluffies. Cuma ada bawang merah dan juga cabai hijau. Untuk cabai hijaunya Fluffies bisa pakai yang keriting seperti yang aku pakai, ataupun bisa pakai yang besar. Juga kalau mau tambahkan cabai rawit, kalau mau lebih pedas lagi juga boleh. Nah ini kita akan potong-potongnya kasar aja. Nanti Fluffies juga bisa ngulek, tapi diuleknya itu kasar aja. Atau Fluffies juga bisa pakai chopper. Jadi intinya nanti nggak boleh sampai halus banget gitu. Pokoknya masakan hari ini praktis banget deh. Dan bumbunya juga sederhana banget. Nah kalau misalnya semua bahan sudah kita siapkan, sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga cabenya. Ini kita pakai minyak yang baru ya untuk menumis cabai dan juga bawang merahnya. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan cabai dan bawang merahnya, kemudian kita aduk-aduk sampai wangi. Nah setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Untuk airnya kurang lebih 100 ml aja udah cukup. Kemudian tambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa sesuai dengan seleranya lagi. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti cabenya itu sedikit light dan berminyak lagi. Nah baru setelah ini kita akan tambahkan lagi irisan tomat hijau. Ini nggak usah banyak-banyak, irisan tomat hijaunya cukup 6 aja, sedikit-sedikit ya. Kemudian kita aduk sebentar, baru setelah ini kita akan masukkan ikan yang tadi sudah kita goreng. Nah kalau misalnya ikannya sudah masuk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar, biarkan bumbunya sedikit meresap ke dalam daging ikannya. Nah begini aja udah cukup, kita langsung angkat, kita sajikan di meja makan. Ini enak banget, pakai nasi anget, pakai tempe goreng, atau tahu goreng, atau sayuran, wes pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari ikan tenggiri. Ini akan kita bikin sayur asem. Baru pertama kali denger kan, rasanya enak banget loh. Ini sudah aku siapkan ikan tenggirinya sebanyak 1 kg ya.
Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan timun. Untuk timunnya cukup 3 aja. Kemudian bagian ujungnya kita buang. Kemudian kita akan potong menjadi 3 bagian lagi. Kemudian kita akan potong lagi menjadi 4 bagian. Nggak usah kecil-kecil, seperti ini aja udah cukup. Nah, kemudian kalau sudah semua dipotong, kita masukkan lagi ke dalam wadah. Nah, setelah ini kita akan siapkan sayuran berikutnya. Di sini ada kacang panjang. Kacang panjangnya kurang lebih 6-7 helai. Kemudian kita akan potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong, kita masukkan dulu ke dalam wadah. Setelah ini kita siapkan bahan tambahannya, yaitu kangkung. Untuk kangkungnya ya kurang lebih segenggam aja, udah cukup. Kemudian kita potong-potong, mau dipotongnya boleh, mau diputes juga boleh, pokoknya terserah Flavis aja. Kalau sudah, kita masukkan dulu ke dalam wadah, kita sisihkan. Setelah ini kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini sederhana banget, cuman ada cabai merah ini sebanyak 10, sudah aku potek-potek. Kemudian ada 12 bawang merah, dan ada terasi. Ini terasinya aku pakai terasi ABC 1 saset aja, udah cukup dan sudah dibakar ya. Kemudian kita akan ulek bumbunya menggunakan ulekan. Nah, hari ini Flavis nggak boleh menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper, jadi wajib diulek karena nanti kalau di blender atau di chopper rasanya ambiar. Nah, kemudian kita siapkan air ini sebanyak 2 liter, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan menggunakan ulekan ke dalam pancinya. Kemudian setelah ini tambahkan lagi garam, kalau penyedap rasa ya boleh, gula pasir, kalau gula pasir sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian tambahkan lagi ini asam. Aku pakai air asam sebanyak 100 ml dari 3 sendok makan asam yang sudah matang. Jadi asamnya itu direndam dengan air 100 ml, kemudian kita ambil airnya dan ampasnya dibuang aja. Ini biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita icip rasanya. Kalau udah enak, baru masukkan ikannya. Nah, aku sedikit berbagi cerita ke Flavis nih. Jadi dulu waktu aku pertama kali lihat ibu aku masak resep ini tuh kayak aneh gitu. Ikan kok dimasak seperti ini gitu. Tapi pas aku coba rasanya, walah jebule enak tenan. Nah, dan ketagihan untuk bikin lagi. Nah, ini masak ikannya nggak boleh lama-lama Flavis. Jadi begitu dicemplungin, tunggu mendidih, kemudian masukkan sayur-sayurannya. Tadi ada kacang panjang, timun, dan juga ada kangkung. Kita cemplungin aja jadi satu. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk sebentar, biarkan mendidih. Kalau misalnya nanti udah mendidih, udah itu masaknya udah mateng. Jadi nggak boleh lama-lama biar nanti ada rasa krius-kriusnya gitu. Nah, untuk di akhir masakannya kita tambahkan lagi di sini ada jeruk nipis sebanyak 2 sendok makan. Ini nanti supaya rasanya itu lebih seger banget. Jadi rasanya itu seger, ada sedikit pedas, sedikit manisnya juga, dan juga gurihnya. Nah, ini udah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama, kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.